Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Hamba mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan yang telah menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam semalam, di mana hamba dapat tidur yang tenang dengan nyaman dan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia karena kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan. Dan hamba telah dibangunkan oleh Tuhan, dan Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan. Berarti hamba masih hidup pada hari yang baru ini, dan secara simultan umur hamba bertambah sehari lagi. Dan hamba serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan yang menjaga hamba, melindungi hamba, menaungi hamba, memimpin hamba, mengarahkan hamba, menuntun dan menyertai hamba-Mu. Berikan hamba hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dan persoalan apapun, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, membaca segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan memikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, serta berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tidak terpelosok dan jatuh ke dalam dosa dan berbuat salah di hadapan Tuhan, tetapi hamba tetap hidup beriman, percaya, mengandalkan Tuhan, suci, kudus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan hamba tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hamba, menyertai hamba. Hamba sadar hamba tidak dapat hidup tanpa Tuhan, hamba tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hamba butuh Tuhan senantiasa, karena di luar Tuhan hamba akan lemah, jatuh, dan melakukan dosa dan salah. Tapi di dalam Tuhan hamba cakap, karena Tuhan yang menyertai hamba, menjaga hamba, melindungi hamba, menuntun hamba, mengarahkan hamba, membimbing hamba ke arah kebaikan dan kebenaran, maka hamba dapat kuat. Terima kasih Tuhan, hamba butuh Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon. Haleluya, haleluya. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, hamba mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan judul mengandalkan kekuatan dan kasih setia Tuhan. Mengandalkan
kekuatan, dan kasih setia Tuhan. Teks Alkitab Mazmur 59 ayat 16. Mazmur 59 ayat 16. Mazmur 59 ayat 16 menggambarkan Daud yang mengandalkan kekuatan dan kasih setia Tuhan dalam menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Ayat ini menjadi mengingat bagi kita untuk mempercayai Tuhan dalam setiap situasi. Kekuatan Tuhan sebagai sumber pengharapan. Daud menghadapi banyak musuh, tetapi dia tidak gentar karena dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati dan kita dapat mengandalkannya dalam setiap situasi. Mazmur 59 ayat 17. Kasih setia Tuhan sebagai dasar kepercayaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar kepercayaan kita, dan kita dapat bersorak-sorai karena kasih setianya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan kita dapat mengandalkannya dalam setiap langkah hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Daud mengandalkan banyak kesulitan. Daud menghadapi banyak kesulitan, tetapi dia tidak menyerah karena dia tahu bahwa Tuhan ada di sisinya. Kita juga dapat mengandalkan Tuhan dalam kesulitan kita dan mempercayai bahwa Dia akan menolong kita. Kesimpulan, Mazmur 59 ayat 16 mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan dan kasih setia Tuhan dalam setiap situasi. Kita dapat mempercayai Tuhan dan bersorak karena kasih setianya. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dan mempercayai bahwa Dia akan menolong kita. Analisis bahasa Ibrani dalam Mazmur pasal 59 ayat 16. Mazmur 59 ayat 16 dalam bahasa Ibrani menarik untuk dianalisis, terutama terkait dengan kata kasih setia atau hesed dalam bahasa Ibrani. Kasih setia atau hesed dalam bahasa Ibrani yang sering muncul dalam Perjanjian Lama, meskipun teks spesifik Mazmur 59 ayat 16 tidak disebutkan dalam hasil pencarian. Kita bisa melihat bagaimana konsep hesed digunakan dalam konteks lain. Konsep hesed adalah konsep kekayaan spiritual dalam Perjanjian Lama dan menggambarkan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Kata ini sering diterjemahkan sebagai kasih setia atau kebaikan atau belas kasihan atau loyalitas. Hesed mencakup tindakan konkret Tuhan dalam memenuhi janjinya dan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Kaitan dengan kata covenant. Hesed erat kaitannya dengan covenant atau perjanjian antara Tuhan Allah kita dan umatnya. Dalam konteks ini, hesed adalah tindakan Tuhan yang setia dan penuh kasih dalam memenuhi janjinya.
Tuhan menunjukkan hasilnya dengan mencari manusia dan menunjukkan belas kasihan bahkan ketika manusia tidak setia. Contoh perjanjian, contoh penggunaan hesed. Beberapa contoh penggunaan hesed dalam Alkitab antara lain Yesaya 54 ayat 8. Tuhan menunjukkan hasednya dengan mengasihi umatnya meskipun mereka tidak setia. Ratapan 3 ayat 22. Tuhan menunjukkan hasednya dengan tidak meninggalkan umatnya. Mazmur 25 ayat 6. Daud memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan hasednya. Dalam Mazmur 59 ayat 16, Daud mungkin menggunakan konsep hesed untuk mengungkapkan kepercayaannya pada kasih setia Tuhan yang akan menyelamatkannya dari kesulitan. Doa, ya Tuhan, aku bersyukur atas kekuatan-Mu yang menyelamatkan aku dan dari segala kesulitan. Aku percaya bahwa Engkau adalah sumber pengharapan yang sejati dan aku mengandalkan kasih setia-Mu dalam setiap langkah hidupku. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi tantangan dan dari musuh yang aku hadapi, dan tunjukkanlah kasih setia-Mu kepadaku setiap hari. Aku akan bersorak-sorai dan memuji nama-Mu karena kebaikan dan kesetiaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Amin. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan telah mengajar kami tentang kasih setia Tuhan. Biar kami hidup dalam kasih setia-Mu hari lepas hari. Karena tanpa kasih setia-Mu, kami tidak dapat bernapas, tidak dapat hidup dalam dunia ini, tidak dapat bertahan dalam tekanan-tekanan apapun dalam dunia ini. Oleh karena kasih setia-Mu lah, maka kami dapat hidup, kami dapat bernapas. Oleh karena itu, kami berkata, Tuhan Allahku baik, Tuhan Allahku hebat, Tuhan Allahku luar biasa. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan jamah mereka merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam menghadapi segala tantangan dan problema hidup apapun, mereka tetap percaya kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Dalam mereka mungkin melakukan kesalahan dan dosa, mereka tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan adalah mewarnai kehidupan mereka. Jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lemah iman, mereka lari dan jauh dari Tuhan. Tetapi dikala mereka berbuat dosa, mereka sadar datang kepada Tuhan dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan menerima, mengampuni mereka, menyuci menguduskan mereka jika mereka mohon pengampunan, dan Tuhan akan menolong, mengangkat mereka, menguatkan mereka, memberikan iman yang kokoh dan teguh kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua dimanapun kami berada, kami menerima kasih setia Tuhan. Mungkin mereka lemah, Tuhan kuatkan, mereka berdosa, Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuh, Tuhan pulihkan. Biar semua kami yang sakit di kaki, di tangan, di mata, dan dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, di pankreas, di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, di prostat, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit
tumor, penyakit kanker, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, penyakit apapun yang kami derita umat-Mu. Tuhan, sembuhkan, pulihkan, belas kasihan-Mu atas kami, kasih setia-Mu atas kami, yang menyembuhkan kami, yang mengampuni kami, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih setia Tuhan yang mengampuni dan menyembuhkan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Biar bangsa ini menerima kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Terima kasih. Biar bangsa ini hidup di dalam kasih setia Tuhan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan mereka dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Pak. Kami berdoa bagi bangsa ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanannya, hasil pertambangannya, hasil pertaniannya. Tuhan berkati. Pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait dengan bangsa ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Rakyat pada bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, hentikan segala kejahatan Tuhan. Biar umat-Mu aman, damai sejahtera. Tidak ada lagi peperangan. Semua hidup dalam keamanan, aman, sentosa, damai, dan sukacita. Hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masyarakat aman. Bangsa-bangsa aman. Negara-negara aman. Karena percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berikan keamanan, damai sejahtera. Tuhan diberikan perlindungan pada bangsa-bangsa, negara-negara. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia. Kira Tuhan kirim para misionari untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, agar setiap orang sampai di terpencil manapun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka percaya kepada Kristus, sujud menyembah kepada Kristus dan beribadah kepada Kristus. Dan mereka yang dipercayakan diselamatkan, dan mereka yang dipercaya diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya. Neraka kosong, neraka tidak ada manusia di sana, hanya tinggal tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Kami berada di surga menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Kami diselamatkan, kami dibenarkan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan di kota-kota besar, kota-kota kecil Tuhan berkati. Para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan berkati. Para gembala jemaat, para pendeta Tuhan berkati. Tuhan berkati gereja Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan umatnya diberkati, Tuhan sembuhkan, dipulihkan, diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang boleh diselamatkan lewat gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan juga hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada, Tuhan berkati. Dari denominasi apapun, Tuhan berkati. Biar pelajaran besoknya, kurikulum besoknya dalam sekolah-sekolah tinggi teologi,
sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan adalah nama Yesus yang harus dikumandangkan, nama Yesus harus diberitakan, nama Yesus yang harus diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati. Biar Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, sistem manajemennya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, baik S1, S2, S3, dosen S1, S2, S3. Tuhan berkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati. Biar lewat sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel banyak orang diselamatkan dan banyak orang diajar, dididik dalam kebenaran dan menjadi pemimpin untuk mempengaruhi dunia. Terima kasih Bapak. Tuhan kirim jiwa-jiwa paham mahasiswa-mahasiswi untuk belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2 dan S3. Dan mereka boleh diajar dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, yaitu lulusan S1, S2 dan S3, para wisudawannya menjadi garam dan terang dunia, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, makin jaya, makin diberkati, makin dimuliakan, dan banyak jiwa-jiwa, banyak mahasiswa datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dikenal, makin dimuliakan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dikenal, dan banyak jiwa, banyak orang-orang, mahasiswa-mahasiswa datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga Kristen, mungkin mereka dalam konflik keluarga di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, pulihkan, biar lewat keluarga Kristen banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga kita Kristen menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang makmur, keluarga yang aman, keluarga yang diberkati dan menjadi berkah, membawa salam bagi dunia. Lewat keluarga Kristen banyak orang diselamatkan, lewat keluarga Kristen banyak orang diberkati. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat keluarga Kristen banyak jiwa boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa di surga, hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun yang kami berada. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami berdosa, Tuhan ampuni. Kami yang khawatir, Tuhan pertetapkan iman pengharapan kami kepadamu. Kami yang berdosa, Tuhan ampuni. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, penyakit diabetes, penyakit di saluran kami, penyakit di prostat, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit kolesterol, penyakit demam berdarah, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit apapun, penyakit saraf kejepit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar segala sakit penyakit, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami tempat kediaman Roh Kudus. Karena kami telah menerima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diselamatkan, kami diberkati, kami dipulihkan, kami dapat melayani, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami dapat berdiri dan berjalan, melakukan aktivitas dengan leluasa, dengan baik, dengan benar, dan memuliakan Tuhan, menyanyi, memuji, bersorak, melompat, mengagungkan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, setia, kemurahan Tuhan untuk mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, memberkati engkau dan melindungi engkau, dan mengajar engkau di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami yakini akan kasih setia Tuhan, kasih Tuhan atas kehidupan kami selalu mewarnai, menyertai kami. Haleluya, 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 haleluya. Amin.